Ya jadi haram bagi orang yang punya hadas kecil. Berapa perbuatan yang diharamkan bagi orang yang punya hadas kecil? Salah satu asya. Itu jadi fa'il daripada yahrum. Ada 3 macam perbuatan. Pertama as-sholatu, sholat. Jadi kalau kita nggak punya hadas kecil, kalau kita punya hadas kecil, maka nggak boleh kita melaksanakan sholat. Yang kedua wat-tawafu, ya tawaf, wa masul mushafi, terus menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawanya. Ini satu paket. Ya, masul mushaf sama hamluhu ya sama hitungannya. Jadi yang pertama nggak boleh sholat, yang kedua nggak boleh tawaf, yang ketiga nggak boleh menyentuh mushaf apalagi membawanya. Ini 3 jadinya. Nah ini hal-hal yang perlu kita perhatiin pada saat kita lagi nggak punya wudhu. Ya sholat diharamkan, kemudian tawaf diharamkan, megang Al-Quran serta membawa Al-Quran juga diharamkan. Kalau baca boleh, baca Quran saat kita nggak punya wudhu boleh. Yang kagak boleh megang Al-Quran, membawa Al-Quran, itu yang tidak dibolehkan. Tahrumus sholatu zatur ruku'i wassujudi alal muhdisi bil ijma'i. Haram melaksanakan sholat yang ada ruku dan sujudnya bagi orang yang punya hadas secara ijma' ulama. Sholat yang ada ruku dan sujudnya. Sebab nanti ada sholat yang kagak punya ruku dan enggak pakai sujud. Sholat apa? Sholat jenazah. Kalau sholat jenazah nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Jangan ada cerita orang disuruh ya, jadi imam sholat jenazah karena baru tumben ya dia jadi imam, tiba-tiba dipakai ruku. Udah habis ruku pakai sujud lagi. Ya, ini makmumnya ngikutin aja, ngikutin. Selesai ditanya, ente kok sholatnya pakai ruku, pakai sujud? Biasanya kan sholat jenazah nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Dibilang apa? Iya saya tahu emang, tapi ini beda. Ini yang kita sholatin katanya dosanya banyak. Ya, karena dosanya banyak pakai ruku, pakai sujud. Padahal nih imam salah, cuma karena malu begitu. Ya jawabannya begitu. Ya, saya dulu pernah dikirimin tuh foto. Ya lagi ngerjain sholat jenazah, lagi musim Covid waktu itu. Ya kemudian yang jadi imam ya kebetulan kali nggak paham tentang sholat jenazah. Ada rukunya, bener itu di ruku. Tapi makmumnya kagak ngikutin, bagusnya. Ya jadi imamnya pakai ruku. Nah itu ketika lagi kemarin tuh Covid rame. Nah seperti itu. Namanya imam gitu kan namanya gak ikutin, tapi jadi di sholatnya. Iya dia misah aja udah mau paroko. Iya mau paroko. Ya imam salah jangan diikutin ya. Mau paroko aja. Boleh nggak apa-apa mau paroko. Makanya di sini ya disebutkan tuh pengarang kitab haram sholat yang pakai ruku dan pakai sujud bagi orang yang berhadas, ijma ulama. Sebab nanti ada sholat yang gak pakai ruku, gak pakai sujud, namanya sholat jenazah. Nah kalau sholat jenazah memang ada perbedaan pendapat. Ada qaul dhaif yang menyatakan kalau kita nggak punya wudhu masih boleh sholat jenazah. Tuh begitu. Kita nggak punya wudhu nih mau nyolatin jenazah boleh. Sebab mereka menganggap ya sholat jenazah itu hanya doa saja. Nah itu makanya kalau doa kan boleh walaupun nggak pakai wudhu. Tapi ini kaulnya dhaif. Sama kita nggak boleh kita amalin. Nah begitu kita tetap ambil kaul yang mu'tamad, yaitu sholat jenazah sama seperti sholat yang lain-lain, sehingga harus berwudu.
Kalau nggak punya wudu, ya ambil dulu dah air wudunya. Ya, begitu. Jadi nggak boleh kita langsung sholat saja tanpa wudu. Walaupun memang ada kaul dhaif yang membolehkan. Nanti kalau kita baca kitab-kitab yang lebih tinggi tuh, ketemu dah tuh nanti. Ya, bahwa ada yang punya pendapat, ya sholat jenazah itu ya nggak pakai wudu lagi, karena dianggap doa saja. Nah, makanya di sini pengarang kita menjelaskan haram sholat yang ada ruku dan sujudnya bagi orang yang punya hadas, ijma ulama. Tuh kalau udah ijma udah sepakat artinya. Ya sepakat ulama, nggak ada yang menyatakan lain kecuali sama semuanya. Itu namanya ijma. Wasujudus syukri wa tilawati kasolati. Dan bermula sujud syukur dan sujud tilawah hukumnya sama seperti sholat. Ini kaul mu'tamad juga nih. Sujud syukur sama seperti sholat. Sujud tilawah sama seperti sholat. Artinya harus punya wudu. Kalau kita pengen sujud syukur harus punya wudu, karena dia sama dengan sholat. Nah, harus nutup aurat, harus menghadap ke arah kiblat, karena hukumnya sama dengan sholat. Sujud tilawah juga begitu. Apa bedanya sujud syukur sama sujud tilawah? Kalau sujud syukur itu sujud terkait ya kita mendapatkan nikmat yang cukup banyak, cukup besar nilainya, dan itu tidak terbiasa. Kalau nikmat-nikmat yang biasa yang kita terima itu enggak dianjurkan ya sujud syukur. Sebab kalau dianjurkan sujud syukur, ya tiap saat juga sujud syukur terus kita. Karena Allah masih nikmat tiap hari, tiap saat, tiap detik. Cuma ada nikmat-nikmat tertentu yang memang beda dari yang lain. Nah, itu yang dianjurkan untuk sujud syukur. Semua kalau setiap nikmat ya kita harus sujud syukur, ya tiap saat kita sujud syukur. Sebab Allah masih nikmat banyak banget Bapak Saudara. Ya wa in ta'uddu nikmatallahi latusuha. Kalau seandainya kamu coba-coba ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, latusuha, pasti nggak bisa. Kita nggak bisa untuk dapat menghitung nikmat Allah, banyak banget nikmat Allah. Ya, itu begitu. Makanya nanti ada nikmat-nikmat tersendiri secara khusus yang kalau itu kita dapatkan dianjurkan untuk sujud syukur. Nah, itu kalau kita mau sujud syukur sama seperti kita mau mengerjakan sholat. Artinya tutup aurat, menghadap ke arah kiblat, harus punya wudu. Nah, begitu juga dengan sujud tilawah. Kalau sujud tilawah itu artinya sujud terkait kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang memang di situ diperintahkan untuk sujud. Nah, itu namanya sujud tilawah. Baik itu adanya di waktu sholat maupun di luar sholat. Kan sujud tilawah bisa dikerjakan dua. Bis sholat bisa, kharijas sholat juga bisa. Contoh kalau lagi sholat, misalnya subuh Jumat, kita baca alif lam mim tanzil. Nanti pada saat ya ayat ada yang di situ dianjurkan tuh ya untuk apa? Ya untuk sujud tilawah. Nah, kita sujud tilawah. Nah, seperti itu. Atau ya ayat-ayat Al-Quran yang lain yang di situ kita baca waktu sholat, kemudian kita sujud. Nah, itu namanya sujud tilawah. Nah, kalau kita enggak di dalam sholat lagi baca Quran, kemudian ada ayat-ayat yang di situ menunjukkan ya dianjurkannya kita sujud. Nah, itu juga disebut dengan sujud tilawah. Kalau di dalam sholat ya itu kita tinggal ngikutin imam aja dah. Kalau imam sujud tilawah, kita sebagai makmum ya sujud tilawah. Kalau imam kagak sujud tilawah, maka kita sebagai makmum ya walaupun ketemu dengan sujud ayat-ayat tentang sujud tilawah, kita tidak diperintahkan untuk sujud tilawah. Kenapa? Karena posisi kita sebagai makmum. Kalau makmum bagaimana imam? Imam sujud tilawah kita ikut, imam kagak sujud tilawah kita juga enggak sujud tilawah. Kalau imam sujud tilawah, kemudian kita makmum kagak sujud tilawah, batal.
Ya, karena nanti bisa menyalahi nazmus sholahnya. Ya, jadi nggak boleh. Kalau imam sujud sahwi, kita enggak sujud sahwi, batal juga. Karena kita namanya ya menyalahi nazmus sholah. Tapi kalau imam kagak sujud sahwi, imam salam, nah kita boleh sujud sahwi. Karena itu udah selesai. Imam Nasul assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita mau salam boleh, kita mau sujud sahwi juga boleh. Tapi kalau imam sujud sahwi kita nggak sujud sahwi, itu batal sholatnya makmum. Karena menyalahi aturan dalam nazmus sholah yang sedang dikerjakan oleh imam. Itu begitu. Ya terkait dengan sujud tilawah begitu. Jadi kalau imam sujud tilawah, ya kita harus sujud tilawah. Kalau imam kagak sujud tilawah, ya makmum tidak perlu sujud tilawah. Walaupun ada ayat yang dibaca terkait tentang diperintahkannya untuk sujud tilawah. Tapi karena imam tidak sujud, maka makmum tetap tidak sujud. Sujud tilawah sunnah. Iya, sujud tilawah itu sunnah. Kalau dalam sholat subuh Jumat emang dianjurkan. Warid dari Nabi baca alif lam mim tanzir. Ya. Nanti pada saat mustakbirun, nah itu kita sujud tilawah. Nanti habis sujud tilawah bangun lagi terus. Langsung lanjutkan tatajapa junubuhum anil madoji'i yad'una rabbahum dan seterusnya. Ya, lanjutkan begitu. Jangan sampai kita ya nggak paham imam sujud tilawah, ya kita malah menyalahkan. Kita bilang subhanallah, subhanallah gitu. Karena dia nggak paham. Pas banget kalimat mustakbirun, kan langsung tuh imam Allahu Akbar sujud. Ini kata makmum, kok biasanya orang kalau habis baca surah kan ruku, disujud aja. Dibilang subhanallah, subhanallah. Ya, padahal makmumnya yang kagak paham. Ya, nah itu. Jadi kita harus paham tuh. Kalau seandainya imam baca alif lam mim tanzil ketika mustakbirin kemudian sujud tilawah, nah kita ikutin aja. Kalau kita nggak ikutin batal. Ya, kita bertahan, kita ruku. Nah, itu batal. Nggak boleh. Nah itu sujud syukur sama sujud tilawah kas sholati, hukumnya sama seperti sholat. Wa kadza sholatul janazati, begitu juga sholat janazah. Jadi sholat janazah juga dihukumkan sama dengan sholat biasa. Artinya wajib punya wudu. Nggak boleh nggak punya wudu sholat jenazah, hukumnya haram juga. Ini menurut qaul mu'tamad. Wabil hadisi, di dalam hadis, la yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin, Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang tidak diikuti dengan bersuci. Tuh, jadi kalau kita sholat belum punya wudu, nggak diterima sholat kita. Wala sodakotan min hululin, artinya Allah juga tidak menerima sodakoh yang memang ya itu sumbernya dari yang haram. Ghulul itu artinya yang haram. Sodakoh dari sumber yang haram, misalnya dari riba, dari pencurian, dari korupsi. Nah sekarang kita ya sedekahkan tuh harta itu, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Jadi Allah itu adalah zat yang baik, ya tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Jadi hasil korupsi disedekahkan, ya kagak diterima. Hasil judi ya disedekahkan, tidak diterima. Ya sebab Allah itu akan menerima hal-hal yang baik saja. Sama ada orang nggak punya wudu, sholat yang nggak diterima sholatnya, bahkan haram hukumnya kalau dia sholat. Ya padahal dia nggak punya wudu. Makanya orang perlu jujur. Dia ya sholat
Kemudian posisinya ada di shop yang paling depan. Sholat Jumat misalnya. Nunggu dari jam 11. Pas udah waktu sholat, udah takbiratul ihram, dibatal. Udah posisinya di depan, orang udah cukup banyak. Orang kagak tahu dia batal. Ya dia harus jujur. Karena dia ya tahu bahwa kalau batal hukumnya haram untuk sholat. Ya, walaupun orang kagak tahu, dia mesti keluar walaupun jauh. Apalagi kita lagi di Masjidil Haram, Masya Allah hari Jumat, ya itu keluarnya jauh banget Bapak Saudara. Nah itu tetap harus kita laksanakan. Kenapa? Karena kalau kita sholat tanpa wudhu hukumnya haram dan sholatnya tidak diterima. Itu namanya kejujuran. Ya, dalam Islam itu memang diajarkan kejujuran. Ya ketika dia kentut siapa yang tahu? Kan gak ada yang tahu. Dirinya doang yang tahu. Tapi dia tetap gak mau membohongi dirinya sendiri. Sudah batal. Nah begitu. Dia keluar. Nah dia gak akan lanjutkan pekerjaan sholatnya. Walaupun yang lain gak tahu. Nah itu kejujuran. Benar-benar ya dianjurkan di dalam ibadah. Sama juga orang tawaf. Kita lagi tawaf tuh. Ya, walaupun itu orang segitu banyaknya, pada saat kita tahu kita batal, ya kita ngaku sendiri, kita keluar aja. Walaupun susah nanti mau berwudu, tapi tetap kita nggak berani ngelanjutkan. Kenapa? Karena kita udah batal. Nah ini yang dimaksud la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin wala shadaqatan min gululin. Allah tidak menerima sholat yang tidak dasari dengan punya wudu ataupun sodako yang didasari dari hal yang haram. Wal ghulul bidamil ghain al mu'jamah. Ghulul itu ghainnya dibaca doma, kemudian ya pakai titik, namanya bidamil ghainil mu'jamah. Ya jadi ghain yang ada titiknya dibaca doma. Artinya apa? Al ghulul al haramu, artinya haram. Qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, wa haza asahu syai'in fil babi, ini merupakan sesuatu yang paling sahih di dalam bab, wa ahsanu dan yang paling bagus. Wa amma tahrimut tawafi, adapun diharamkannya tawaf, faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena didasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bil baiti salatun, bermula tawaf di Baitullah itu hukumnya sama dengan sholat. Tuh, jadi kata Nabi dalam hadis ini, tawaf ke Baitullah, mengelilingi Ka'bah 7 kali, itu posisi kedudukannya sama seperti sholat. Kama marra, sebagaimana telah lewat keterangan. Wa amma masul mushafi, adapun menyentuh mushaf, faliqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang-orang yang punya air wudu suci. Tuh, jadi kita nih mazhab Imam Syafi'i ya, dalilnya kuat, la yamassuhu illal mutahharun. Jadi nggak boleh kita menyentuh mushaf kalau kita nggak punya wudu. Ya, mana dalilnya? Ya ini Allah berfirman la yamassuhu ilal mutahharun. Hukumnya kembali kepada mushaf yang ada di dunia nih, yang ada di sini. Tuh, jadi la yamassuhu itu tidak boleh menyentuh apa? Al-Qur'an, mushaf. Mushaf yang mana? Yang di dunia tuh, yang kita lihat sekarang yang ada. Ilal mutahharun, kecuali mutahharun. Mutahharun itu artinya orang yang punya wudu. Bukan malaikat, bukan, sebab nanti ada yang ngartiin malaikat. Nah, ini mutahharun ini adalah ya kita manusia, kecuali orang-orang yang suci, dalam arti punya air wudu. Jadi dalilnya begitu. Ya, Imam Syafi'i mengartikan kembali kepada Al-Qur'an yang ada di kita nih di dunia. Mutahharun itu artinya orang-orang yang suci, punya wudu. Itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i yang kita ikuti. Makanya kita begitu. Ya, kalau Al-Qur'an nih ada, kita nggak punya wudu, kita nggak berani menyentuhnya. Ya, apalagi membawanya. Menyentuhnya aja nggak boleh, apalagi membawanya.
Wal Qur'anu la yasihu masuhu. Jadi Al-Quran tidak sah disentuhnya. Fa'ulima, maka diketahui bidarurati, dengan darurat, annal murada, bahwasanya dimaksud al-kitabu, yaitu Al-Quran. Wa huwa aqrabu mazkurun, itu yang paling dekat yang disebutkan. Wa auduhu ilal lauhi, sementara dikembalikannya ya kepada lauhil mahfuz, mamnuun, itu terlarang. Jadi kalau dibilang la yamassuhu, tidak boleh menyentuh Al-Quran yang ada di lauhul mahfuz, wah itu terlalu jauh. Ya mamnu, itu dicegah, dilarang. Li'annahu ghairu munazzalin, karena itu tidak diturunkan. Kalau Al-Quran yang ada di lauhul mahfuz itu nggak diturunkan. Jadi Al-Quran yang ada di dunia yang sekarang kita baca, itu yang dimaksud di situ Al-Quran yang ada di dunia, bukan Al-Quran yang ada di lauhul mahfuz. Wala yumkinu, dan tidak mungkin ayyurada bil mutahhirin, yang dimaksud dengan mutahhir ini al malaikah. Sebab nanti ada ulama yang mengartikan al mutahhirin ini malaikat, tapi itu dibantah oleh Imam Syafi'i. Nggak mungkin yang dimaksud al-mutahhir itu malaikat. Li'annahu nafyun wa isbatun, karena itu menafikan dan mengisbatkan. Was-sama, nah sementara langit laisa fiha, tidaklah fiha di dalamnya ghairu mutahhirin, selain orang-orang yang mutahhir. Ya kalau di langit itu semuanya pasti mutahhir, malaikat-malaikat itu semuanya suci. Fa'ulima, maka diketahui annahu aradal adami, yang dimaksud al-mutahhirin ini ya manusia, bukan malaikat. Kalau malaikat udah mutahhirin semua, apalagi yang di langit. Ya, jadi yang dimaksud al-mutahhirin di sini adalah manusia. Nah kalau manusia kan kadang-kadang punya wudu, kadang-kadang enggak. Nah yang punya wudu itu yang disebut mutahharun. Nah sementara yang kagak punya wudu itu enggak disebut mutahharun. Tapi kalau malaikat semuanya mutahharun, yang ada di langit mutahharun semuanya. Wa kataban Nabi sallallahu alaihi wasallam kitaban, kemudian Nabi pernah menulis satu tulisan ila ahli Yamani, yang dikirim kepada ahli Yaman, orang-orang Yaman. Wa fihi, di dalam tulisannya nih Nabi pernah ngirim surat, kemudian isi tulisan itu dibawa ke Yaman. Isi tulisannya diantaranya apa? Nah ini wafihi, tulisannya itu la yamassul qur'ana illa tahirun. Jadi Nabi menulis surat ke orang-orang Yaman. Di dalam tulisan surat itu bunyinya tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Tuh, berarti manusia tohir di sini. Itu Nabi yang nulis surat, dikirim kepada orang-orang yang ada di Yaman. Rawahu Ibnu Hibban, ini hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, wa sahihihi, dan sahihnya Imam Ibnu Hibban. Wa qala al-Hakimu, dan telah berkata Imam Hakim, isnaduhu ala syartis sahih, sanadnya itu atas riwayat sahih. Wa yahrumu massus sunduki, dan haram, nggak boleh menyentuh sunduk, yaitu ya, wadah ya, atau kotak yang udah disiapkan untuk Al-Quran. Wal kharitoh, kalau kharitoh itu wadah semacam lekar, itu wadah namanya. Allati fihima, yang di dalamnya baik sunduk maupun kharitoh ada mushaf. Nah itu nggak boleh, li'annaha mansuban ilai, karena kedua-duanya dinisbahkan kepada Al-Quran. Jadi ada kotak khusus buat Al-Quran. Sekarang kita masukkan Al-Quran ke situ. Kita nggak punya wudu, ngangkat itu kotak kagak boleh, karena memang kotak itu khusus buat mushaf. Kecuali yang saya sampaikan secara umum, nih meja, misalnya nih meja. Sekarang ini ada Al-Quran. Nah ini kemudian kita mau angkat, yang kita angkat mejanya, itu boleh.
Ya kita nggak menyentuh Al-Quran, kita ngangkatnya meja. Itu dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Karena meja ini bukan secara khusus diperuntukkan untuk tempat Al-Quran. Jadi di meja ini apa aja boleh. Ya kitab kita taruh boleh. Ya yang lain-lain juga boleh. Kebetulan ada Al-Quran. Sekarang kita mau ngangkat. Kita bukan megang Al-Quran, bukan ngangkat Al-Quran, tapi ngangkat dan megang meja. Nah itu dibolehkan. Ya. Hari kita kan boleh baca Al-Quran. Iya. Boleh baca tapi itu nggak boleh. Iya. Bagaimana kalau kita pakai sarung tangan misalnya? Ya sama, nggak boleh juga. Sama. Jadi sarung tangan bukan seperti kita megang istri. Ya, kalau megang istri namanya lamsun. Kalau ini masun. Kata-katanya beda. Kalau lamsun itu menyentuh kulit bini kita punya wudhu, nggak boleh. Tapi kalau ada hail, ada dinding penghalang, misalnya kita pakai sarung tangan, itu nggak batal. Tapi Quran bukan lamsun, tapi menyentuh. Berarti walaupun tangan kita mau pakai sorban juga Al-Quran begitu, nggak boleh. Orang tadi aja, ya ini kotak Al-Quran, kotaknya kan dimasukkan di situ. Emang ini tempat Al-Quran khusus. Ya kan dulu orang-orang tua kita kadang-kadang punya tas khusus Al-Quran. Nah kalau memang itu diperuntukkan khusus Al-Quran, sekarang kita masukkan Al-Quran di situ. Sekarang kita bawa tuh kotaknya, boleh nggak? Nggak boleh. Sunduknya kita bawa, yang di dalam sunduk itu ada Al-Qurannya, itu nggak boleh. Kalau ada orang sering namanya bantal. Iya. Terus kita pindahin bantal Boleh. Karena bantal bukan khusus buat Al-Quran. Bantal biasanya buat tidur juga kan ya, gitu. Nah sekarang kita ngaji di atas bantal, kita udah batal nih. Nah kita ngangkat bantalnya, boleh. Ya sama seperti meja nih, kita ngangkat mejanya. Tapi kalau tempat yang memang dikhususkan buat Al-Quran, seperti sunduk dan khoritoh, nah itu nggak boleh. Kalau ada Al-Quran di situ kita angkat, itu nggak boleh, sama aja kita megang dan menyentuh Al-Quran. Tapi kalau tempat-tempat secara umum yang seperti lekar dan lekar, ini lekar ini umum bukan buat Al-Quran aja, ya buat kitab, ya kan? Ya sekarang ada Al-Quran, kita taruh situ, kita udah nggak punya wudhu, sekarang kita megangnya megang lekarnya, boleh nggak? Boleh, tuh begitu. Iya, boleh dah tuh. Karena lekar itu umum, bisa kita tempatkan Al-Quran, bisa kitab dan lain-lain sebagainya. Tapi yang dimaksud sunduk di sini khusus diperuntukkan buat Al-Quran, sehingga kalau ada Al-Qurannya kita pegang sunduknya tetap tidak boleh. Sama kulit, itu kan Al-Quran sama kulitnya jadi satu. Sekarang Al-Qurannya kan di dalam tulisannya, tapi ini ada kulitnya. Kulitnya kita pegang kagak boleh, karena udah menyatu dengan Al-Quran. Seperti itu. Kalau lebih banyak terjemahannya nggak apa-apa. Seperti Majmu' Syarif. Itu kan Majmu' Syarif nggak semata-mata Al-Quran. Ada di situ doa-doa. Ya, sehingga lebih banyak ya doa-doanya kebanding daripada Al-Quran itu sendiri. Makanya Majmu' Syarif boleh kita pegang walaupun kita nggak punya wudhu. Atau tafsir. Tafsir tuh ya kan Al-Quran juga, cuma banyak tafsirannya. Seperti tafsir Jalalain itu masih menurut ulama masih lebih banyak tafsirnya kebanding daripada Al-Quran. Walaupun tafsir Jalalain itu sangat singkat. Ya, itu punya hitung-hitungan karena hampir sebanding dengan huruf Al-Qurannya, tapi masih tetap banyakkan sedikit, ya begitu. Jadi masih boleh. Nah kalau tafsir yang lain mah udah lebih banyak dah. Tafsir Murrah Labib 2 jilid, ya udah lebih banyak tafsirnya. Tapi kalau tafsir Jalalain emang ya 1 jilid doang tuh, hampir sama dengan banyak huruf Al-Qurannya. Tapi tetap itu punya hitung masih lebih banyak tafsirnya. Jadi boleh, ya boleh. Majmu' Syarif boleh. Kita kalau bawa kitab tafsir apa aja dah tuh. Mahmud Yunus terjemahan, nah itu boleh.
Itu kalau Quran terjemahan itu banyak terjemahan dan keterangan-keterangannya. Nah, makanya boleh kita bawa seperti itu. Nah, ini maksudnya ya, sunduk dan kharithah itu dikhususkan mansuban ilaihi, jadi dinisbahkan kepada mushaf. Karena memang itu dinisbahkan kepada mushaf, maka hukumnya tidak boleh kalau kita nggak punya wudu megang. Wal milaqatu kal kharithah, ya milaqatu sama kharithah, ya itu semacam gantungan. In qasoda bizalika, jika ia maksud itu hamlul mushaf, untuk membawa mushaf. Jadi gantungan yang memang khusus ya untuk Al-Quran. Wa ilam yaksiduhu, sekalipun dia tidak punya maksudnya bal qasoda, akan tetapi dia punya maksud hamlas sunduki, yaitu membawa itu peti, itu sunduk, awil kharita, atau itu wadah, ya au qasoda masahuma, atau dia punya maksud menyentuh keduanya, pala, maka tidak. Sahahahun Nawawiyu, yang menganggap sahih ini pernyataan dari Imam Nawawi. Walau lapa kamahu, kalau seandainya dia lipat kain ya lengannya, aliyadi di atas tangannya, wa qallabal awraq, kemudian dibalik yaitu surat-suratnya, biha dengannya, hurrima, itu diharamkan. Qata'a bihil jumhur, yang telah memastikan itu adalah mayoritas ulama. Di annal kamma muttasilun, karena lengan itu termasuk muttasil. Artinya muttasil itu bersambung. Walahu li hukmi ajzaihi, dan bagi dia untuk hukum juz-juznya, kama fis sujudi, sebagaimana dalam sujud, ala zalika, atas yang demikian itu. Wa amma tahrimul hamli, adapun diharamkannya membawa Al-Quran, fali annahu abhasu minal masih, karena alasannya yaitu membawa Al-Quran lebih jelek lagi kebanding daripada menyentuhnya. Kalau menyentuhnya saja nggak boleh, apalagi membawanya. Naam iya, lakin istidrak, lau khofa alaihi min gharakin au harakin au najasatin au kafirin walam yatamakan minat taharati wa tayammumi, ya ahzuhu atau akhazahu ma'al hadasi lidarurati. Sekarang ada masalah lagi. Adapun diharamkannya membawa itu kan katanya lebih jelek. Kalau menyentuhnya saja enggak boleh, apalagi membawanya. Nah itu. Terus lau khaufa alaihi, kalau seandainya ada orang takut ya atas mushaf, misalnya takut gorok itu tenggelam, au harok atau terbakar. Ini kalau Al-Quran didiamkan saja bisa ke bawah air, tenggelam. Atau Al-Quran ini kalau didiamkan saja bisa terbakar. Atau kalau dibiarkan saja ini bisa kena najis, au kafir, atau nanti bisa ya dipegang oleh orang kafir, dimanfaatkan oleh orang kafir. Nah, itu bagaimana? Walam yatamakan, sementara dia saat itu enggak bisa untuk toharoh, enggak memungkinkan, mau bersuci wudu enggak bisa, mau tayamum kagak bisa. Nah itu boleh diambil Al-Quran tersebut walaupun dia punya hadas, dalam rangka untuk menyelamatkan dari hal-hal itu. Ini alasannya lid darurah, karena darurat. Jadi kalau darurat boleh tuh Bapak Saudara, misalnya kita yang ngelihat Al-Quran ya berserakan di bawah, itu cepat-cepat kita ambil, kita selamatkan walaupun kita nggak punya wudu. Kenapa? Kalau seandainya kita wudu dulu, ya itu mungkin agak lama makan waktu, atau memang nggak memungkinkan untuk berwudu di tempat tersebut. Nah makanya cepat kita ambil juga, kita pungut, walaupun kita sentuh, kita pegang, ya itu lid darurah namanya, karena darurat ya, untuk menyelamatkan Al-Quran. Kena najis takutnya, atau mungkin terbakar, atau mungkin nanti ke bawah sama air,
hanyut dengan air. Nah saat itu cepat tindakan kita untuk menyelamatkan mushaf tersebut walaupun kita enggak punya wudu. Ya, kalau kita mau wudu repot. Ya keburu ntar terkena ya najis itu Al-Quran, atau mungkin nggak bisa diselamatkan ke bawah arus air atau lain-lainnya. Ya udah cepet diselamatkan. Ya itu namanya lid-darurah, yang awalnya tidak dibolehkan, haram, tapi saat itu untuk menyelamatkan Al-Quran jadi boleh. Nah itu alasannya satu, lid-darurah, ad-darurat tubihul mahzurat. Nah itu aja udah usul fikihnya. Ya kaidahnya seperti itu. Jadi fal ahzu wal halatu hazi wajibun. Maka ngambil dalam posisi seperti ini bukan lagi haram, wajib jadinya. Karena kalau bukan kita yang menyelamatkan Al-Quran, siapa? Nah seperti itu. Jadi kewajiban kita untuk menyelamatkan Al-Quran tersebut dari pada nanti kena najis, keinjak-injak. Ya, nah cepat kita selamatkan walaupun kita enggak punya wudu. Jadi mengambilnya, menyelamatkannya dalam posisi itu hukumnya wajib. Qalahun Nawawi, berkata Imam Nawawi Syarih Muhazzabi, di dalam syarah muhazzabnya ya wa tahqiq dan kitab tahqiqnya. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih mengetahui. Nah nanti baru kita masuk kitabus sholat. Nah selesailah hal-hal yang terkait tentang ya bersuci, wudu, tayamum, dan segala hal-hal yang lain-lainnya. Nanti kita akan masuk ke kitabus sholat. Mudah-mudahan yang kita baca ada manfaatnya. Boleh nggak apa-apa. Dan memang begitu yang bagus. Kita suruh anak aja dah. Atau istri kita masih punya wudu, ya istri kita yang udah batal jangan. Haram, masalahnya haram, pegangnya haram, menyentuhnya haram. Gitu. Kalau kita punya anak yang masih kecil, anak kita minta bantuan. Nah seperti itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.